Gitu ya. Nggak juga. Mereka kan nanti harus bayar ini pajaknya. Bayar pajak Laporan iya, tapi kekayaan. gratifikasi nggak perlu dipermasalahkan. Oh iya, secara gratis. Oh tapi jangan salah loh, undang-undang pajak sekarang ada pidananya. Oh iya, undang-undang Salah. pajak nggak ada pidananya ya. Iya. Baik. Nah, Pak Aziz, di DPR seperti apa komposisi fraksi-fraksi dalam memandang pembuktian terbalik ini? Belum ada pembahasan ini. Belum ada Dia wacana. juga bingung Kita mau juga ngebahas. kita apa yang mau kita bahas orang surat secara kan gini, ke dalam hal membahas undang-undang ini kan ada mekanismenya, Iya. ada aturannya. Iya. Yang diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2004. Iya, siapa yang jadi inisiator juga Iya, tidak. harus kalau dari DPR harus ada inisiator minimal 2 Iya. per 3, misalnya ada 25 dari inisiator. Kemudian dibawa ke pimpinan, ada bamus segala macam. Kemudian harus ada naskah akademis sesuai Undang-Undang 10 tahun 2004. Sekarang dari pemerintah saja yang namanya KUHP yang kita notabene udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu nih. Iya, nggak ada. Pembahasan belum masuk-masuk. Sekarang ada lagi ide baru mau pemerintahan terbalik. Saya bilang yang ada yang udah kita bahas dulu aja belum masuk, ini timbul ide baru lagi, mau bahas, mau masuk lagi. Apa nggak numpuk ini saya bilang. Kan ini bahayanya seperti tadi Aziz bilang. Kalau Gimana, ini Bang? diterapkan dalam segala aspek kehidupan orang di Indonesia, Iya. ini jadi berbahaya. Coba semua orang-orang yang mengajukan usul bikin pembuktian terbalik. Kita tanya lagi dulu sama dia, rumah kamu dari mana? Ini kamu dari mana? Kan kita begitu. Kalau kena ke orang lain kita hajar. Begitu kena ke diri sendiri, ntar dulu. Azas praduga tidak bersalah. Ya. Itu berlaku untuk teman-teman saya. Untuk itu tidak. Mohon maaf nih. Untuk Antasari tidak berlaku azas praduga tidak bersalah. Untuk Bibit dan Chandra dengan segala hormat Praduga tak bersalah berlaku. Ini saya sebut nama sebenarnya sebagai contoh aja. Kan gitu. Oke. Mari kita jujur. Karena dalam hal Bibit Chandra itu P21 itu tidak lumrah dilakukan SKPP. Iya, Secara iya. hukum Iya. acara. Nanti kita singgung itu. Praduga tak bersalah versus pembuktian terbalik. Pemirsa tetaplah bersama kami. Sinar bulan terangi kegelapan, sinari jiwa-jiwa yang bimbang. Bintang-bintang, tunjukkanlah cahayamu agar kami tak gelap mata. Indonesia, sebuah negara multi-etnis yang sejak dahulu terkenal dengan keanekaragaman budaya dan bahasa. Ketika keanekaragaman berbaur menjadi negara, maka dibutuhkan sebuah pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang dikenal dan digunakan oleh segenap bangsa ini, bahasa yang tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi jauh lebih menjadi jati diri bangsa ini. Dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bisnis Etik Klinik dengan tema pembuktian terbalik. Masih bersama Bang Hotma Sitompul, praktisi hukum, dan Bapak Aziz Samsudin, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Bang, kita lanjutkan. Pembuktian terbalik versus asas praduga tak bersalah. Tadi Abang sempat nyebut, kalau untuk si Anu, pembuktian terbalik. Si ini, praduga tak bersalah. Seperti apa Bang kejadiannya? Makanya kita harusnya jujur saja. Kan ada pegangan kita. Kalau orang beragama ada pegangan ya, perbuatan saya benar atau enggak. Gimana ngukurnya? Lihat ajaran agama kita masing-masing. Apa diajarkan? Kalau dalam undang-undang, lihat undang-undangnya bilang apa. Kan begitu. Boleh nggak pembuktian terbalik? Tidak boleh. Di seluruh dunia itu hanya Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, Pak. Itu pun untuk hal-hal yang sangat prinsip. Gitu. Tidak bisa diterapkan untuk semua masalah. Berbahaya itu pembuktian. Tadi sudah saya bilang pada awalnya, melanggar azas praduga tidak bersalah, melanggar hak untuk diam, melanggar hak untuk tidak diduga korupsi. Semua orang mesti dianggap tidak bersalah. Itu prinsip di negara-negara di dunia, di negara-negara yang beradab. Kita terserah mau dibilang tidak beradab ya terserah lah. Ayo gitu. Makanya pertanyaan prinsipnya tadi, untuk apa ini digunakan ada wacana pembuktian terbalik? Untuk lebih memberantas korupsi. Apa bisa benar itu? Bukan tidak akan menimbulkan korupsi lagi. Nanti kan jadi berbahaya. Bisa jadi buat meres kan, tangkap. Saya tidak bilang pejabat-pejabat, bisa dijadikan itu. Periksa nih rumahnya dari mana. Udah, mainlah di situ. Gimana kalau semua begitu? Jalanin semua Pondok Indah di mana-mana itu. Jangan marah nih orang Pondok Indah. Lihat rumah bagus, tanyain dari mana. Kan susah. Ya, jadi marilah kita membentuk undang-undang yang menegakkan keadilan, jangan dengan melanggar undang-undang. Saya kasih contoh, misalnya nih, ya kita ke sidang membela mahasiswa. Udah diperingati 2 kali, jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, saya hilangkan haknya untuk pembelaan itu. Saya terlambat bangun nih, jalan ngebut, lampu merah, saya tubruk. Saya mau menegakkan keadilan di pengadilan. Lampu merah lewatin aja. Ada bayi lagi didorong, tubruk aja waktu ditangkap. Kenapa? Saya mau menegakkan keadilan di pengadilan. Nggak bisa menegakkan keadilan dengan melanggar undang-undang. Ayo mari kita sama-sama tegakkan keadilan, tapi dengan dasar undang-undang. Kalau nggak berbahaya nanti. Kalau tidak ada yang mengatur. Mengapa bisa sampai ada kesan bahkan terbentuk opini sedemikian rupa, digiring ini pandangan masyarakat baik oleh media maupun pendapat-pendapat dari pejabat-pejabat publik ya, yang ini kasusnya lebih ke perlu pembuktian terbalik, yang ini sudah dianggap tidak bersalah sehingga cepat-cepat dikeluarkan surat supaya bisa kembali lagi menjabat. Seperti itu Bang. Akhirnya subjektivitas kan. Ini yang susah kan, kalau sudah subjektivitas kita sudah susah. Pada waktu si A ditersangka, para penasehatnya hukumnya duduk di simbol itu, saya nggak usah sebut, duduk ngomong. Waktu klien saya, ketuanya, nggak boleh duduk di situ. Kalau perlu dijejek juga. Bagaimana ini? Kalau ke kamu boleh, kalau ke saya nggak boleh. Kan itu yang sulit. Maunya kan semua presumption, equality before the law, semua sama. Berarti kembali ke orangnya tadi ya. Kenapa kembali yang kepada situ boleh, kita semua. nggak boleh gitu? Ayo dong, tunduk pada undang-undang. Undang-undang itu berlaku sama pada semua orang. Saya pernah pembela Jaksa Agung, TNI, Polri, saya nggak pernah duduk di bawah simbol-simbol kenegaraan itu. Saya penasihat hukum, ya nasihat hukum. Saya tidak mengkritik, saya cuma bicara fakta. Di luar fakta itu fitnah. Makanya susahnya sekarang yang dibilang, ini kan kemauan masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat yang mana? Ada public opinion building, diopinikan, dibikin, dibuild itu. Sehingga orang rame-rame. Sekarang begitu, pembuktian terbalik. Tanyain deh, ngerti nggak sih pembuktian terbalik? Kalau udah ngerti, boleh nggak diterapkan sama kamu sekarang? Sekarang udah bisa ditangkepin. Kalau memang itu udah ada, kalau tanpa batas ya, seperti Aziz bilang kan, saya setuju ada itu, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Termasuk undang-undang penyadapan. Saking, tadi kan pertanyaannya kenapa sih ada wacana ini? Mungkin secara kasat mata, kok para koruptor ini, tersangka koruptor dalam tanda kutip, bebas-bebas aja, artinya orang-orang kaya. Ini kan yang paling berbahaya. Orang kaya identik dengan korupsi. Jangan dong. Agama manapun juga suruh mengajarkan kita menjadi kaya, bukan dengan korupsi. Tapi kalau orang kaya identik dengan koruptor, itu berbahaya.